Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Tentu hari ini kita merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena boleh memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari baru. Dan pada saat ini sebelum kita akan bersama-sama memulai aktivitas kita, memulai tugas tanggung jawab kita akan bersama-sama membukanya dengan mendengar sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM bersama saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wiro Brajan. Sahabat Petra yang terkasih, pada hari ini Kamis 9 Mei 2024 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Saksi Kemuliaan Kristus. Dan didasari melalui nats atau bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Maka sebelum kita akan mendengarkannya, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, inilah anak-anak-Mu yang pada saat ini memberikan hati dan diri, begitu pula dengan pikiran, untuk bersama-sama mendengarkan sapaan firman-Mu. Maka pada saat ini kami mohon, hadirlah, urapilah setiap hati kami, setiap pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh memperjuangkan nilai-nilai yang patut kami perjuangkan itu, dan semuanya kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari keterbatasan kami, maka kami mohon Roh Suci-Mu, Roh Kudus-Mu boleh mengurapi hati dan pikiran kami. Begitu pula dengan hamba-Mu ini, biarlah Engkau pun juga boleh mengurapi, sehingga hikmat-Mu boleh hadir, dan apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Namun pada saat ini saya akan membacakan hanya pada ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 yang demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, di dalam kehidupan beriman kita tahu betul bahwa kita sebagai orang percaya senantiasa diingatkan, senantiasa diteguhkan bahwa kita memiliki tugas untuk menjadi saksi-saksi Kristus masa kini. Salah satu syarat untuk menjadi seorang saksi di dalam kehidupan kita, mereka harus mendengar, mereka harus melihat, dan mereka mengetahui secara langsung suatu peristiwa. Jadi dengan demikian, yang namanya saksi tentu tidak boleh mendengar suatu peristiwa dari pihak lain atau dari orang kedua. Seorang saksi adalah orang yang harus mengalami atau menyaksikan sendiri suatu peristiwa. Jadi ketika kita sebagai orang percaya diajak untuk bersaksi, maka sebenarnya hal ini berbicara tentang kedalaman iman kita. Kita tidak hanya dituntut untuk tahu tentang Tuhan. Kita tidak hanya sekedar dituntut untuk hafal kisah-kisah tentang Tuhan Yesus.
Tetapi ada ajakan yang lebih dalam, di mana kita hidup di dalam sebuah kedalaman untuk tidak hanya menghafal, namun kita diajak untuk mengalami Allah, sehingga kita tahu persis apa yang perlu kita saksikan, apa yang perlu kita sebarkan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama mengenang dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Memang hari ini, hari raya ini mungkin tidak semeriah Natal, tidak sesedih Jumat Agung, atau tidak sepopuler Paskah. Namun di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ada makna yang mendalam, di mana Yesus justru memberi perintah untuk bersaksi bahkan sampai ke ujung bumi. Lantas apa sih maksudnya ketika kita diajak dan diperintahkan untuk bersaksi sampai ke ujung bumi? Di dalam pengertian saya, maka sebenarnya kita diajak untuk bersaksi tanpa berujung. Kesaksian kita harus terus-menerus berlangsung di keluarga, di masyarakat, di gereja. Namun persoalannya atau pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya menjadikan orang itu enggan bersaksi? Bukankah seringkali kita diingatkan untuk bersaksi? Namun tentu di dalam kehidupan kita, atau bahkan ketika kita merefleksikan diri kita sendiri, nyatanya tugas bersaksi itu adalah tugas yang berat, tugas yang seringkali dihindari. Dan pertanyaannya kembali, apa yang sebenarnya menjadikan orang enggan bersaksi? Sahabat Petra yang terkasih, di dalam perenungan saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, kenapa orang enggan bersaksi? Karena dia belum mengalami secara pribadi akan betapa berharga dan berkuasanya pribadi Yesus bagi kita. Maksudnya gimana? Saya akan memberikan contoh yang paling gampang. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, tentu kita mempunyai kecenderungan untuk merekomendasikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang sesuatu yang baik. Oh, di sana ada makanan yang enak. Oh, di sana bengkelnya bagus. Oh, di sana toko pakaiannya bagus-bagus. Jadi ada hal-hal baik yang senantiasa kita saksikan, senantiasa kita sebarkan, senantiasa kita beritakan. Nah, hal inilah yang sebenarnya sama kita lakukan. Kita membagikan pengalaman-pengalaman itu di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membagikan pengalaman iman kita. Jika kita enggan, maka mari kita berefleksi. Jangan-jangan kita belum memiliki pengalaman pribadi bersama Kristus. Yang kedua, kenapa orang enggan? Karena mereka lebih memilih untuk hanya sekedar menikmati cinta Allah daripada menjadi pelaku dan bersaksi tentang cinta Allah yang mereka bagikan. Orang-orang seperti ini biasanya mempunyai pemikiran, wah, pokoknya saya merasa diberkati, pekerjaan saya lancar, berkat saya lancar, ekonomi saya baik, saya sehat, sudah cukup bagi saya. Saya tidak perlu menyebarkannya, karena hal itu tidak penting. Yang terpenting adalah diri saya. Saya merasa cinta kasih Tuhan sudah cukup, dan saya tidak perlu membagikannya. Dan yang ketiga, tidak siap menghadapi tantangan dan penolakan dari orang-orang sekitar. Kita punya pengalaman, kita merasa diberkati, kita merasa Tuhan benar-benar menjadi juru selamat.
Namun kita tidak mau membagikan itu, mensaksikan itu. Karena apa? Karena takut mendapatkan penolakan, karena takut dinilai orang negatif. Jadi ya udah, nggak usah ngelakuin apa-apa. Yang penting saya sudah beriman, saya sudah merasakan, saya sudah mengimani. Sahabat Petra yang terkasih, menjadi saksi sekali lagi bukanlah hal yang mudah. Kita akan berjumpa dengan berbagai tantangan. Namun pada hari ini kita diingatkan bahwa sejatinya kita memiliki tugas untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus. Maka jadikanlah kehidupan kita sebagai sarana untuk memuliakan nama Allah melalui kesaksian kita, tutur kata dan tindakan yang mencerminkan kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman yang pada saat ini boleh kami dengar dan renungkan Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan akan tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, bahwa Engkau menghendaki kami menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan ini, ketika kami hendak bersaksi, nyatanya kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dan bahkan persoalan itu justru muncul dari diri kami sendiri. Ketika kami merasa takut, bahkan ketika kami belum sepenuhnya mengalami Engkau, maka kami mohon pada saat ini hadirlah menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjadi saksi-saksi-Mu, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kini kami berdoa, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan kami pun mengingat akan sahabat Petra dimanapun mereka berada, yang pada saat ini dalam kondisi lemah tubuh karena sakit. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan melawat dan menyembuhkan. Kami pun berdoa bagi orang tua Adi Yuswo, kiranya Tuhan pun juga boleh melindungi kehidupan orang tua kami, memberi kekuatan, kesehatan, dan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan agar dalam kehidupan kami boleh dimampukan dan dilayakkan untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Sahabat Petra, kini tiba saatnya bagi kita untuk memulai hari ini dan akan mengakhiri embun pagi. Maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Kamis 9 Mei 2024 dengan saya Pendeta Nanda Natalia. Saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.